Ini adalah bangkai kapal San Jose, merupakan kapal kargo sekaligus kapal perang mendekat pesisir Kolombia. Tapi ada peperangan modern di balik bangkai kapal ini. Faktanya ditemukan banyak sekali emas, perak, dan permata berharga senilai 300 triliun rupiah dalam kapal ini. Harta karun tersebut seharusnya diantarkan kepada Raja Spanyol Philip kelima. Meski kapten kapal ini tahu kalau ada armada kapal Inggris bisa saja memburu emas ini, ia tetap saja tidak bisa menghindari perangkapnya. Pada tanggal 8 Juli 1708, kapal ini hancur dan tenggelam di kedalaman 6 km. Proses pengangkatan kapal berusia 300 tahun ini cukup berisiko, sulit dan mahal, sehingga bangkai kapal San Jose tetap menjadi reruntuhan paling berharga di dunia. Kenyataan bahwa penyelam menemukan emas atau harta karun lainnya di dasar laut bukanlah hal yang aneh. Penemuan yang jauh lebih menarik ditemukan di dekat Semenanjung Yucatan di Meksiko. Bukan cuma aneh, tapi juga bikin heran. Terdapat sungai di bawah laut di kedalaman 30 meter. Keanehan ini terbentuk di dalam area berbentuk corong yang berisikan air tawar yang berasal dari air hujan. Tapi di bagian bawahnya terdapat sumber mata air asin. Karena perbedaan massa jenis, kedua air ini tidak dapat bersatu, sehingga kamu bisa melihat permukaan aliran air asinnya. Kira-kira seperti ketika kamu menuang air ke dalam gelas berisi minyak. Cenote Angelita telah menjadi tempat yang populer bagi para penyelam dan tempat untuk menghasilkan foto lucu. Penemuan berikutnya lumayan bikin gempar para penggemar mitos tentang Atlantis. Inilah monumen Yonaguni, formasi bebatuan raksasa pada kedalaman 26 meter di bawah laut. Para penyelam dapat menyusuri kontur piramida, jalanan, dan tangga yang terlihat jelas di sana. Luas monumen ini kira-kira setengah lapangan bola, usianya sekitar 5.000 tahun, dan sebagian dindingnya memiliki pahatan. Banyak yang meyakini bahwa ini adalah sisa-sisa peninggalan peradaban Mu atau Lemuria. Tapi, teknologi yang mereka miliki sebenarnya tidak memungkinkan mereka untuk membangun struktur yang sedemikian megahnya. Begitu banyak mitos dan asumsi yang tersebar mengenai monumen Yonaguni, tapi banyak juga yang meragukannya. Para ilmuwan berkesimpulan kalau monumen tersebut muncul begitu saja secara alami. Derasnya arus bawah lautlah yang membentuk batuan keras menjadi seperti sekarang. Dan apa yang disebut sebagai pahatan oleh para penyelam sebenarnya hanyalah goresan. Meskipun para ilmuwan telah menarik kesimpulan yang jelas, ada banyak juga ahli arkeologi yang terus berasumsi kalau monumen Yonaguni adalah buatan manusia yang terdiri dari piramid, jalanan, dan bahkan stadion. Kota bawah laut berikutnya tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk berspekulasi, karena kita sudah tahu asal-muasalnya. Kota Singa, kondisinya hampir sempurna, gerbang melengkung, patung, dekorasi pada dinding, bahkan struktur kayunya. Semuanya masih terjaga dengan baik pada kedalaman hampir sepanjang gerbong kereta api. Di awal terbentuknya kota ini, penduduknya begitu maju dan terkenal sangat kuat. Beberapa temuan dari kota ini bahkan berusia sekitar 1.300 tahun.